Assalamualaikum, hai semua, welcome back to my YouTube channel, Pawon C Intan. Nah, kali ini C Intan mau buat pempek kapal selam. Ini C Intan siapkan ikan giling ya teman-teman. Teman-teman bebas mau menggunakan ikan giling apa aja. Ini C Intan menggunakan ikan tenggiri ya. Kemudian C Intan kasih bawang putih yang sudah dihaluskan. Setelah diaduk rata, barulah kita masukkan airnya. Nah, ini airnya kita masukkan pelan-pelan ya, jangan sekaligus, sedikit demi sedikit saja kita masukkan airnya ke dalam ikannya. Lalu kita aduk sampai menyatu dengan ikan, sampai teksturnya itu kental. Lalu kita masukkan lagi airnya. Pokoknya kita masukin air itu perlahan-lahan ya teman-teman, step by step, jangan langsung sekaligus dicemplungkan ya. Nah, kalau sudah kental lagi seperti ini, barulah kita nanti masukkan lagi airnya. Nah, untuk takaran airnya itu berbeda-beda ya teman-teman, tergantung tekstur ikannya. Ada ikan itu yang sudah digiling, yang benar-benar digiling dari penggilingan yang manual itu, dia akan lebih kental teksturnya ya. Jadi airnya bisa 500 ml, tapi kalau misalnya tekstur ikannya itu sedikit mencair, kita kurangi airnya ya. Nah, setelah itu barulah kita masukkan garam dan penyedap. Nah, ini caranya C Intan seperti ini ya teman-teman. Ada juga teman-teman yang lainnya yang dicampur dengan airnya tadi, tapi kalau C Intan masukkan garamnya itu belakangan seperti ini ya. Kenapa belakangan C Intan? Karena garam itu sifatnya mengikat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita masukkan garamnya itu di terakhir, adonan kita nanti akan menjadi keset dan dia akan lebih padat ya. Jadi tidak mencair ya teman-teman. Nah, ini mulai seperti ini, udah mulai padat. Ini sepertinya ada bawang putih yang kurang halus tadi ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita aduk aja. Ini bisa terlihat ya, C Intan mengaduknya udah mulai berat ini ya teman-teman. Ini tandanya adonan kita sudah siap ke tahap berikutnya. Nah, apalagi kita contohkan, misalnya kita ambil satu adonan, kita balikkan ke telapak tangan seperti ini. Kalau adonannya tidak jatuh, artinya adonannya sudah bagus ya. Boleh kita ke tahap berikutnya. Nah, ini C Intan menggunakan telur ya. Kebetulan C Intan menggunakan telur putih ya. Sebenarnya sama saja teman-teman, mau pakai putih telurnya aja atau pakai telur utuh juga sama saja ya. Hanya yang membedakan, telur utuh itu ada kuningnya, itu bisa membuat pempek kita sedikit warnanya itu kekuningan ya teman-teman. Nah, karena C Intan ini pengen pempeknya itu terlihat putih, jadi C Intan menggunakan putih telur saja ya. Jadi bebas teman-teman mau menggunakan telur utuh ataupun hanya putih telurnya saja. Ini kita aduk sampai sudah merata seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan sedikit minyak ya teman-teman. Ini bisa di skip ya, bisa teman-teman pakai ataupun tidak ya. Ini C Intan pakai sedikit minyak. Fungsinya hanya untuk melembutkan saja ya, sama seperti telur tadi. Kalau telur tadi juga bisa untuk melembutkan pempek kita dan untuk mengembangkan pempek kita ya. Misalnya teman-teman tidak pakai telur dan tidak pakai minyak pun itu it's okay ya teman-teman. Pempeknya juga bisa enak kok ya. Tapi kalau pakai jauh lebih enak lagi. Oke, ini kita aduk sampai dianya rata dan tercampur dengan adonan ikannya. Nah, kalau di tahap-tahap seperti ini, di tahap mengadon ini nggak masalah ya teman-temannya. Kalau misalnya kita itu adonnya tidak berarah ya, atau terlalu cepat gitu, itu nggak masalah ya teman-teman.
Oke, ini sepertinya sudah selesai ya teman-teman. Nah, tekstur ikannya itu seperti ini ya. Dianya terlihat kalis, padat, tapi tetap lembut ya. Nah, tahap berikutnya kita akan kasih tepung tapioka. Atau kalau di Palembang itu disebut sagu tani ya teman-teman. Karena mereknya itu Pak Tani ya, jadi kita bilangnya sagu tani gitu ya. Nah, untuk sagunya ini teman-teman bebas ya menggunakan sagu apa aja, tergantung selera teman-teman ya. Kalau mau pempeknya itu putih, bersih, teman-teman bisa menggunakan sagu cap Leong Fit ya. Tapi kalau misalnya mau yang reguler, itu bisa menggunakan sagu Pak Tani. Itu juga hasilnya bagus juga ya teman-teman. Atau juga bisa menggunakan sagu yang kiloan. Hanya saja kelemahannya kalau sagu kiloan itu pempek kita agak sedikit hitam ya, nggak putih bersih gitu ya teman-teman. Tapi kebanyakan toko pempek menggunakan sagu capak tani ya. Tergantung teman-teman mau pempeknya itu kualitas premium atau yang reguler ya. Oke, cara mengaduknya seperti ini ya teman-teman. Pelan-pelan saja, karena di tahap inilah yang menentukan pempek kita itu nantinya keras atau lembut ya. Jadi kita mengaduk sagunya ini cukup pelan-pelan saja sampai dia tercampur saja ya. Tidak usah sampai terlalu kalis gitu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pemula, baiknya menggunakan media saja ya, menggunakan centong untuk mengaduk sagunya ke adonan ikannya supaya tidak keras nantinya ya. Karena tangan kita ini mengandung suhu panas. Jadi kalau tercampur dengan adonan kita akan mencair jadinya ya. Akhirnya teman-teman ngerasa adonan kita kok masih lembut, ditambah lagi deh sagunya, tambah lagi, dan ternyata itu bikin adonan kita jadi keras ya. Oke, sudah seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita ke tahap mencetak. Nah, ini Cik Intan ada stick ya, stick kayu. Stick kayu ini kita gunakan untuk mencetak pempeknya nanti ya. Nah, sekarang kita lumuri dulu tangannya dengan sagu. Kemudian kita ambil sedikit adonan. Untuk ukurannya ini bebas tergantung selera teman-teman ya. Bisa juga teman-teman timbang ya supaya besarnya itu sama rata. Kemudian ini kita rapikan ya teman-teman, kita haluskan. Cukup pelan-pelan saja, jangan ditekan ya teman-teman. Kalau sudah halus permukaannya, barulah kita tusuk ke adonan. Lalu kita bentuk seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa mencari stick ini di toko-toko kue ya, ataupun di toko alat masak ya teman-teman. Oke, ini sudah terbentuk ya, bulat seperti ini. Nah, mudah sekali ya kalau kita menggunakan sticknya ini ya. Lalu kita masukkan 1 butir telur utuh ya. Kalau misalnya putih telurnya kebanyakan, teman-teman bisa kurangi sedikit ya. Lalu ini kita kunci. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu ini kita rebus ya. Nah, kalau sudah mengapung seperti ini, kita diamkan beberapa saat, kemudian barulah kita angkat ya teman-teman. Itu tandanya pempeknya sudah mateng ya. Oke, ini kita angkat ya teman-teman. Tiriskan di wadah seperti ini ya. Nih seperti ini ya jadinya ya, menul-menul banget ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai dan ini sudah bisa teman-teman nikmati ya.
Mau direbus ataupun digoreng itu sama enaknya ya. Kalau digoreng tinggal digoreng dulu kemudian baru dinikmati. Tara, ini dia pempek kapal selam ala Pawon C. Intan sudah siap disajikan. Nah, ini pempek kapal selamnya sudah C. Intan goreng ya teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini telurnya warna kuning cantik banget ya. Dan pempeknya mateng merata ya teman-teman. Wow, ini mantap sekali ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita kasih cukanya, kemudian kita campur dengan timun dan udang ebi ya teman-teman, itu tambah mantap sekali. Kita coba ya. Ini enak sekali ya teman-teman. Lembut pempeknya, kemudian cukonya pedas, manis, asam, mantap. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum, bye.